Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Rusin 3 Kisah Hidup Septiani episode 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, oke? Pada cerita kali ini merupakan lanjutan dari cerita Rusin, namun berfokus pada kisah hidup salah satu tokoh. Sebelum lanjut, ada pesan dari penulis bahwasannya jika ada jalan cerita yang mengarah ke kisah kejahatan, mohon untuk tidak ditiru. Matahari begitu gencar memancarkan panasnya di siang itu. Musim kemarau datang lebih awal di tahun ini. Septiani, anak remaja yang tengah berada di tempat pipil jagung bersama teman-teman sebayanya, tiba-tiba diperintahkan ayahnya untuk segera pulang. "Sep, cepetan pulang," teriak Subagio, ayah Septi dari luar. Septi menoleh dan segera menuruti ucapan ayahnya. Ia meremas jari-jarinya. Ia berjalan beriringan dengan sang ayah. Sepanjang perjalanan, beberapa warga menyapa mereka segan. Memang ayah Septi adalah seorang kami tua terhormat di daerah tempat tinggal mereka. Sampainya di rumah, beruak. Ayahnya membanting pintu, mengunci rapat-rapat dan meraih lengan Septiani, menggeretnya paksa menuju dapur. Anak itu merintih kesakitan karena cengkraman tangan ayahnya yang begitu kuat, juga langkah kakinya yang tak dapat mengimbangi derap ayahnya, hingga Septiani terjatuh dan terseret berkali-kali. Ia sama sekali tak memprotes. Dia bungkam karena berontak pun dirasanya akan sia-sia. Kerap kali ayahnya begitu kejam padanya. Lebih dari ini, Pak Bagio mendorong anaknya hingga tersungkur menghantam lantai kayu dapur. Septiani terlihat menahan tangisnya dan menggelap sikunya yang lecet barusan. "Urusin itu," gertak Pak Bagio sambil menunjuk sesuatu di dekat pintu kamar mandi. Septiani menoleh, membalikan badannya, dan betapa terkejutnya dia saat itu. Mulutnya hendak menjerit ketakutan. Ia tak begitu menyangka apa yang sedang dilihatnya saat ini. Ayahnya segera membuka mulut Septiani, meremas wajah dan mulut kecilnya itu agar tak menjerit. Jika sampai suaranya terdengar oleh warga, maka perbuatan kejinya akan terbongkar dan semua kacau balau. "Diamlah mulutmu, kalau nggak mau kubunuh seperti ibumu," bisik ayahnya tepat di telinga Septiani. Lelaki tua itu menyeringai kejam lalu berkekeh menertawakan putrinya yang mulai menangis ketakutan tak bersuara dalam genggamannya. Tepat di hadapan mereka, istri Pak Bagio, Ibu Septiani, telah berkapar menatap suami dan anaknya. Badannya berlumuran darah segar yang mengalir deras dari hidung dan kepalanya. Senggal nafasnya terdengar jelas saat mau tiba menghampirinya. Dia merasa tak rela putri semata wayangnya hidup dengan lelaki sialan seperti suaminya itu. Ia begitu tak terima dengan keadaan ini. Mengapa Septiani harus melihat ibunya meregang nyawa akibat perbuatan ayahnya sendiri? Wanita itu berusaha sekuat tenaga mengangkat tangannya, menggerakkan jari-jarinya untuk menarik Septiani dari dekapan suaminya. Ia menangis tak berdaya dan tak lama nyawanya telah pergi. Bagio melonggarkan cengkramannya. Ia mulai melepaskan putrinya. Septiani segera merangkak menghampiri jasad ibunya. Ia memeluk tubuh berlumuran darah itu dan mendekapnya erat. Ibu, bangun bu. Ibu jangan tinggalin Septi bu," ucap anak itu penuh kepedihan. Dada gadis itu begitu sakit. Dia tak mau ini terjadi. Dia ingin ibunya kembali. Tak ada raut wajah kesedihan sedikit pun di wajah Bagio. Ia justru tersenyum lega karena telah puas membunuh istrinya. Ia berdiri menatap putrinya yang menangis kegelapan itu.
Ingat tuh ucapanku. Ibumu jatuh di kamar mandi, kepalanya terbentur bak air sampai bocor dan mati. Kalau sampai kamu bilang selain itu, awas saja, ancam Bagio pada anaknya. Pria itu melangkah keluar rumah, mencari keberadaan warga sekitar, dan tolong, teriak Bagio dengan lantang. Warga yang mendengar teriakannya segera berlari bergopoh-gopoh menghampirinya. Ada apa Pak Kami Tua? Tanya seorang warga. Bagio mulai menangis. Ia bahkan menjatuhkan dirinya seperti orang yang sangat shock. Istriku meninggal, ucapnya sambil mengeluarkan air mata palsunya. Sungguh cocok untuk menjadi aktor lelaki itu, pura-pura kehilangan dan mengerang tiada henti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Para warga begitu kaget mendengar ucapan Bagio. Mereka berhamburan lari memasuki rumah Kami Tuanya itu. Kami Tua merupakan sebuah sebutan bagi petinggi atau tokoh di sebuah desa atau perkampungan. Miris, mereka tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi Septiani yang pingsan kelelahan menangis di sebelah jasad ibunya. Gadis itu begitu terpukul, warga menggotong tubuh Septiani yang berlumur darah ibunya. Begitu pula dengan bapak-bapak yang ada di luar. Mereka membopong Bagio untuk bersandiwara pingsan itu ke dalam rumah. Septiani sadar. Ia terbangun karena mendengar orang-orang yang tengah mengajikan jasad ibunya. Ia ada di dalam kamarnya bersama beberapa warga yang menjaganya. Ibu, ucapnya pilu. Para wanita di sekelilingnya pun ikut menangis dan memeluk Iba. Dia berusaha keluar kamar, berjalan walau kakinya begitu lemas dan tubuhnya ambruk berkali-kali, seakan ia tak memiliki daya dan kuasa lagi. Dituntun oleh tetangga menuju ruang depan. Di sana, di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang duduk melingkar dan mengaji, jenazah ibunya dibaringkan, ditutupi sepotong kain putih bersih dan sepotong kain jarik Jawa. Lagi-lagi tangisnya pecah. Dia menjerit-jerit untuk meluapkan emosinya. Di sudut ruang itu, ayah justru sibuk memasang muka kalut. Lelaki bernama Bagio itu justru sibuk menceritakan kejadian siang tadi pada para warga. Ia mengatakan bahwa istrinya baru saja pamit untuk mandi dan menyuruhnya menjemput Septiani, anak mereka yang tengah bermain dengan teman-temannya. Bagio menurut dan segera menjemput Septiani. Namun ketika ia dan anaknya kembali ke rumah, justru mendapati kondisi istrinya yang telah terkapar dengan banyak darah menggenangi lantai. Septiani hanya menatap tajam ayahnya yang tengah bersandiwara itu. Dia seperti sedang mendengar naskah drama tanpa bisa meluruskannya. Hati-hati terus berlalu. Septiani mau tak mau masih harus menjalani kehidupan seperti biasa. Walaupun tanpa kehadiran sang ibu, ayahnya semakin kejam dan semena-mena padanya. Setiap harinya, acap kali ia dipukul, dilempar barang, bahkan tak beri dimakan. Rindunya pada sosok ibu semakin menggebu. Ia selalu ingat dahulu ibunya yang kerap menjadi sasaran empuk ayahnya. Dia selalu melindungi Septiani dari lelaki gila itu. Ya, memang pantas disebut lelaki gila. Entah apa yang memicunya hingga menjadi seperti itu. Apa yang ia tunjukkan pada orang-orang justru berbanding balik dengan sosok jati dirinya yang sesungguhnya. Ia sangat senang menyiksa istri dan anaknya, tak ubah seekornya hewan tanpa harga. Sebenarnya bisa saja Septiani dan ibunya kabur atau bahkan menuntut cerai. Namun Bagio selalu mengancam akan menemukannya mereka berdua dan membunuhnya tanpa ampun sedikit pun. Siang itu, sepulang sekolah, Septiani segera masuk ke dalam kamarnya. Ia merebahkan dirinya sejenak sebelum mengganti pakaiannya, lalu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Hening, tiada suara seorang pun di rumah ini. Agaknya ayah Septiani belum pulang dari balai desa.
Tak terasa matanya mulai terpejam karena kelelahan ia tertidur pulas di atas ranjangnya. "Sep, buatin kopi," teriak Bagio yang baru saja pulang. Ia melangkah masuk sambil terus meneriaki putrinya. Tak ada jawaban, ia celingukkan mencari keberadaan Septiani. Amarahnya memuncak. Ia sangat tidak senang jika ada yang mendengar ucapannya, apalagi tidak menurutinya. Dia berjalan menuju kamar anaknya, membuka pintu dan menemukan Septiani yang masih tertidur pulas. Pukul 6 sore, matanya menatap langit dari jendela depan. Nampaknya sudah mulai gelap. Entah pikiran kotor dari mana yang membuat setega itu. Ia masuk ke kamar anaknya dan mengunci pintu rapat-rapat. Sebelum itu, ia juga sudah mengunci seluruh akses keluar rumah ini. Dia mendekat ke ranjang dan melancar aksi bejatnya. Sungguh hina, pria itu sangat hina. Septi yang terbangun dikejutkan dengan keberadaan ayahnya yang sedang tengah menindihnya. Ia memberontak dan menangis sejadi-jadinya hingga ayahnya memukulinya saat itu juga. Pria laknat itu menghantam kepala putrinya dengan gelas kaca yang ada di meja sebelah ranjang Septi, menampar wajah gadis itu dan terus-menerus menyiksanya hingga tak kuasa bergerak lagi. Ia begitu teganya menyutubui putrinya sendiri. Gila. Bahkan hewan pun tak melakukan itu pada keturunannya. Beberapa jam setelahnya, Septi masih saja meringkuk menangis merasakan sakit yang tak terkira di sekujur tubuhnya. Ayahnya kini telah pergi entah kemana setelah apa yang ia lakukan tadi. 4 hari berlalu, guru sekolah Septi mendatangi rumah mereka untuk memastikan keberadaan Septi dan menanyakan alasan Septi tidak masuk sekolah lagi. Septi dikurung ayahnya di dalam kamar. Ayahnya menyambut guru itu dengan begitu santun. Ia menjelaskan bahwa Septi masih begitu terpukul sepeninggalnya ibunya. Ia mengatakan bahwa putrinya itu menangis setiap malam, bahkan hingga mengigau memanggil-manggil nama ibunya. Pihak sekolah mengerti dan memberi kelonggaran pada Septi. Mereka mengizinkan Septi untuk menenangkan diri sampai siap bersekolah kembali. Bagio merasa lega, mereka lebih leluasa. Septi mulai masuk sekolah seperti biasa setelah semua lebam di tubuhnya hilang. Namun kini ia menjadi lebih dijauhi orang-orang karena selalu muram. 4 bulan berlalu, Septiani hamil. Perutnya mulai membuncit hingga Bagio menyadari hal itu. Dia segera mengambil tindakan sebelum orang menyadari hal itu dan membuatnya dihukum atas perbuatan hinanya itu. Di malam hari setelah mengetahui keberadaan akan kehamilan putrinya, ia pergi ke rumah salah satu seorang dukun beranak yang jauh dari sana. Tentu saja agar tiada orang yang mengetahui apa yang sedang ia kerjakan. Tepat tengah malam, dukun beranak itu beserta Bagio telah sampai di rumah Bagio. Dengan mengendap-endap agar tak ada orang mendengar kedatangan seorang di lingkungan itu, mereka memasuki kamar Septiani. Bagio bertugas membungkam gadis itu, lalu menali kedua tangan dan kakinya di setiap sudut ranjang. Tentu saja kalian pasti tahu apa yang dimaksudkan. Mereka mengaborsi kandungan Septiani. Gadis itu meronta dan mencoba melepaskan diri, namun sia-sia. Ia tetap saja tak bisa menghindarinya. Tubuhnya menegang merasakan sakit begitu menusuk. Dia menjerit dan membungkam kain yang dijejalkan ayahnya ke dalam mulutnya itu. Perutnya seakan tengah dihujam ratusan ujung pisau. Sakit, nyeri, perih, dan kram. Semuanya menjadi satu. Ia menitikkan air mata sedari awal merasakan hal itu. Sebegitu menjijikkan manusia yang ia sebut ayah itu. Ia tak menyangka bahwa ia merupakan darah daging pria macam apa itu. Septi tak dapat bergerak lagi, punggungnya seperti dipatah dan diremukkan. Dia tergolek lemas dengan spray yang basah oleh darah di bawahnya.
Masih belum berakhir, ia dipaksa meminum ramuan aneh. Saat ia menolak, sudah pasti dicekoki hingga berbatuk-batuk karena tersendak. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat ayahnya mencongkel lantai kayu di kamar depan dan mengubur janin itu di sana. Hal seperti ini tak hanya sekali dua kali terjadi, namun bertahun-tahun Septiani dijadikan pelampiasan nafsu bejat ayahnya. Ia tak bisa berkutik dan hanya bisa menerima nasib buruknya itu. Dalam kurun waktu lebih 10 tahun ia dikurung ayahnya. Sehari-hari ia diberi izin keluar hanya untuk berbelanja, keperluan, dan melanjutkan sekolah sampai tamat. Belasan kali ia hamil dan belasan kali pula ia harus merasakan sakit membara akibat kandungannya yang digugurkan. Saking seringnya ia sampai tak lagi menganggap hal itu mengerikan. Ia bersedia melakukan itu semua seperti sebuah rutinitas. Hingga untuk yang ke-12 kalinya ia mengandung anak hasil hubungan dengan ayah kandungnya itu. Bagio mulai sakit-sakitan. Pria itu terbaring lemah di ranjangnya dan tak dapat bergerak lagi. Disinilah semuanya dimulai. Septiani enggan melanjutkan apa yang selama ini dilakukan ayahnya. Ia sangat tahu bahwa mereka dapat hidup bergelimbang harta walaupun ayahnya hanyalah seorang tetua di desa lain, bukan karena sesembahan Bagio. Ya benar, tak ada seorang pun di lingkungan mereka yang menyadari hal itu. Tak ada tahu bahwa kami tua mereka Subagio melakukan pesugihan. Ia menyembah makhluk aneh yang mendiami pohon asem tua di pekarangan belakang rumah mereka. Entah sejak kapan pohon itu tertanam di sana, mungkin puluhan tahun atau bahkan bisa saja hampir ratusan. Badan Bagio mengering. Septiani sama sekali tak merasa iba pada ayahnya itu, selayaknya ayahnya memperlakukan dulu. Ia menertawai pria tua itu dan menyiksanya, membiarkannya mati perlahan karena kelaparan. "Nak, tolong bapak lapar," rengek tengkorak hidup itu. "Enak gak? Enak kan? Gimana rasanya disiksa pelan-pelan? Ini belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang selama ini aku alami," ujar Septiani dengan senyum kecut di bibirnya. Ia keluar kamar dan mengunci pintu, mengurung ayahnya sendirian dalam kondisi mengenaskan. Seringkali ia mendengar rintian dan tangisan ayahnya dari balik dinding kamar. Pria itu mengerang kesakitan seperti tengah menerima siksaan. Perut Septiani telah begitu besar, kiranya kandungan itu telah memasuki bulan-bulan akhir. Ia tak dapat kemana-mana lagi untuk membeli persediaan pangannya. Namun bagaimanapun caranya, ia harus tetap bertahan untuk hidup sampai ia berhasil mengeluarkan bayi dalam perutnya. Ia begitu jijik dengan bayi sedang dikandungnya itu, merasa muak dan harus menyingkirkannya. Septiani kembali ke kamar, tangannya menggenggam sesuatu. Ia berjalan lalu duduk tepat di sebelah ayahnya yang tengah merintih. "Gimana caranya biar Mbok Yem kesini tanpa harus aku kesana?" kata Septiani dengan nada rendah pada ayahnya. Mbok Yem adalah dukun beranak yang selalu diperintahkan ayah Septiani untuk menggugurkan kandungannya putrinya. Bagio menatap putrinya dengan diam. Ia tak bersuara selain bisik rintiannya yang menahan sakit. "Oh, gak mau bicara," ulang Septiani. Wanita itu segera membuka genggamannya. Ia menyayatkan silet di tangannya itu pada betis ayahnya. Darah mengucur perlahan dari sana karena kondisi Bagio yang begitu dehidrasi. Mata Bagio berkaca-kaca. Ia tak kuasa saat Septi menyayat kulitnya perlahan-lahan seakan menikmati situasi itu. Bagio menangis, memohon ampun dan segera menyebutkan satu persatu nomor telepon wartel terdekat rumah Mbok Yem. Septiani segera menyatatnya dan bergegas ke ruang tamu.
menuju salah satu meja kecil dengan vas bunga di telepon kabel di atasnya. Ia meraih gagang telepon itu lalu menekan beberapa angka pada tombol-tombolnya. "Halo," ucap seorang dalam telepon. "Saya mau bicara dengan Mbok Iem." Dukun beranak dekat sana, jelas Septiani langsung. "Ya Mbak, tunggu sebentar, saya panggilkan orangnya di rumahnya." Telepon dimatikan. Sekitar 15 menit kemudian, kring, kring, dering telepon rumah Septiani. Wanita itu segera beranjak dan mengangkatnya. "Halo Mbak, ini saya Mbok Iem." Terdengar suara wanita tua berbicara di telepon. "Aku anaknya si Bagio, cepatlah ke sini, gak usah banyak tanya. Kalau sampai gak nurut ke sini, awas saja," ancam Septiani di telepon. Mbok Iem ketakutan. Gadis yang begitu pendiam dan menyimpan banyak penderitaan itu tiba-tiba dengan lantang mengancamnya. Apa yang tengah terjadi? Di mana Pak Bagio? Janda tua itu mau tak mau terpaksa menuruti perkataan Septiani untuk datang ke sana. Sudah hampir setahun ini dia tak pernah ke rumah itu lagi. Namun tiba-tiba Septiani lah yang menyuruh ke sana. Tok 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 tok. Ketukan pintu terdengar dari arah depan. Septiani segera membukakannya. Mbok Iem telah berada di sana. Ia celingukan menoleh kanan kiri karena khawatir ada yang melihatnya dan curiga. "Masuk," perintah Septiani. Wanita itu segera masuk dan menunggu Septiani yang sedang menutup pintu. Raut wajahnya tampak cemas, tak ada ketenangan tersirat sama sekali. Telapak tangannya berkeringat meremas kain jarit yang meliliti tubuhnya dari pinggang sampai mata kaki. Dia mengenangkan kebaya lusuh dan menyanggul rambutnya. Septiani mendekat. Mbok Iem mengamati perut gadis itu. Ia tak menyangka bahwa Septiani hamil sebesar ini, dan kenapa Bagio tak menghubunginya untuk menggugurkan bayi itu. "Bunuh anak ini," perintah Septiani pada Mbok Iem. Mata wanita tua itu membelalak. Mana mungkin bisa bayi yang bentar lagi lahir itu dibunuh. Saat ini juga mau tak mau mereka harus membiarkan lahir dari perut dengan sendirinya, atau nyawa Septiani akan terancam. "Gak bisa nak, walau gak mau kamu harus nunggu anak ini lahir," jelas Mbok Iem berusaha meyakinkan. Tak ada pilihan lain, Septiani harus membuat pilihan bijak agar selamat. Ia pun memasukkan tangan kirinya ke dalam kantong kresek di meja, meraih sesuatu dari dalam sana dan menyodorkan benda itu pada Mbok Iem. Uang, segepok uang yang barusan diambil Septiani dari lemari Bagio. Ia memberikan pada Mbok Iem. "Urus aku sampai waktunya selesai nanti. Separuh itu bayaranmu, separuhnya lagi belanjakan aku tiap hari," ujarnya Septiani. Mbok Iem gemetar. Ia tak pernah melihat langsung, apalagi menyentuh uang sebanyak itu. Mungkin sekitar 10 juta. Pada tahun-tahun itu, uang 10 juta merupakan nominal yang cukup besar. Dukun beranak itu mengangguk-angguk, setuju dengan ucapan Septiani. Mulai hari ini ia resmi kerja di sana, mengurus rumah dan memasakkan Septiani setiap harinya hingga beberapa bulan ke depan. Ia bertanya, "Di manakah Bagio?" Namun rasa penasaran itu segera menemukan titik ujung. Ia mendengar rintian lirih dari kamar Bagio yang mengintipnya. Betapa terkejutnya ia mendapati tubuh kurus kering dan kesusahan menjemput ajalnya berbaring di sana. Mbok Iem mendekati pria itu, pria yang begitu dikenalnya, pria gila dengan dua muka. "Tolong," ucap pria itu lirih. "Ngapain kamu di sini?" bentak Septiani dari ambang pintu kamar. Ia melotot dengan amarah pada Mbok Iem yang lancang. Septiani segera menarik tangan Mbok Iem, menyeretnya keluar kamar. "Biarkan orang itu mati menderita. Memang siapa yang menyuruhmu ikut campur urusanku, hah?" gertak Septiani kembali. Mbok Iem hanya diam ketakutan, namun sejatinya
ia tetap saja memberi Bagio makan diam-diam. Saat Septiani sedang mandi atau tidur, itulah sebabnya Bagio tetap hidup dan tak kunjung mati meskipun kondisi seperti itu. Malam itu Juni merasakan kontraksi, perutnya nyeri dan begitu sakit menghujam. Septiani mengerang kesakitan, wajahnya pucat dengan baju yang basah oleh keringat. Sakit Bo, sakit, keluhnya pada Mbok Iem yang menggelar selimut di bawah Septiani. Darah dan air ketuban merembes di sana, membasahi selimut dan spray itu. Terus nih, terus, saut Mbok Iem yang menggegangkan kaki Septiani, membukanya lebar-lebar agar jalan lahirnya terbuka sempurna. Aku nggak kuat Mbok, teriak Septiani sambil menjambak apapun yang ada sekelilingnya. Ia meronta-ronta tak kuasa. Dia pun memukul-mukul perutnya sendiri. Bayi itu berhasil Septiani lahirkan. Seketika Septiani tak sadarkan diri karena kelelahan mengejam. Mbok Iem mendekap bayi itu. Ia hingga kehabisan kata-kata, tak tahu harus bagaimana. Bayi tak berdosa yang lahir dari hubungan tak lazim itu memiliki banyak kekurangan. Ia tubuhnya cacat, tangannya tak sempurna, begitu pun dengan kakinya. Dengan cepat Mbok Iem menggunting tali pusar yang menyambung di perut anak Septiani itu. Bayi itu tak menangis, ia bahkan sangat nyenyak berada dalam pelukan Mbok Iem. Tak seperti bayi biasanya yang akan langsung menangis kencang setelah dilahirkan. Tak lupa Mbok Iem menarik keluar ari-ari yang tak kunjung keluar dengan sendirinya. Gadis itu masih terkapar lemas, tak sadarkan diri. Terpaksa Mbok Iem menariknya dengan memasukkan tangan untuk mengambil langsung benda itu dari perut Septiani. Mbok Iem segera membersihkan bayi itu dan menidurkannya di sebelah ibunya. Ia tak lupa, ia pun sekali membersihkan tubuh Septiani yang masih tak sadarkan diri, menyekanya dengan air hangat, mengganti baju, serta memasang gurita agar perutnya kembali pada ukuran sedia kala. Lalu ia membungkus ari-ari bayi itu dalam kain jarik penuh dengan darah bekas Septiani bersalin tadi. Tangan kirinya membawa buntalan kain itu dan tangan kanannya membawa cangkul. Crok, crok. Suara hantaman cangkul membelah tanah di bawahnya. Ia melubangi tanah agar dalam, memasukkan bungkusan penuh darah itu dan menguburnya. Jika biasanya orang Jawa mengubur sedulur tua di dekat ambang pintu utama, Mbok Iem untuk kali pertama dan terakhir ini memilih menguburnya di pintu paut. Memang menyalahi aturan, namun ini semua demi menjaga kerahasiaan keluarga Bagio. Setelahnya, dukun penertua itu kembali ke kamar Septiani. Ia hendak membangunkan wanita itu dan menyuruhnya menyusui bayinya. Namun, betapa terkejutnya mata menangkap keadaan Septiani yang telah sadar mencoba untuk mencekik bayi itu. Gusti Pangeran, jangan gitu nak, jangan gitu, teriak Mbok Iem panik. Ia merangsek masuk dan menghentikan perbuatan Septiani. Ia menarik paksa bayi itu. Kenapa kamu tolongin? Bawa sini biar ku bunuh. Bunuh saja anak setan itu, ujar Septiani pada Mbok Iem yang semakin menjauh, mundur langkah demi langkah menghindari Septiani. Biar aku yang rawat. Sudah cukup begitu saja dosamu, dosaku, dosa bapakmu. Biarkan anak ini hidup. Anak ini nggak tahu apa-apa. Mbok Iem memohon, meminta setulus hati pada Septiani. Seburuk apapun tindakannya, sehina apapun pekerjaannya selama ini, tapi ia tak akan tega membiarkan bayi itu dibunuh. Itu bayi nyata, bayi yang baru saja lahir ke dunia ini, bukan seonggok daging janin dan perut wanita. Septiani memalingkan wajahnya. Bersamaan dengan Mbok Iem yang diundur diri, ia pamit dari tugasnya yang telah usai dengan membawa bayi laki-laki cacat itu. Mbok Iem memberikan nama Rusin, tak ada yang spesial dari sepatah nama itu. Ia hanya tak memiliki ide lain, Rusin yang berarti lusin,
anak selusin. Beberapa hari berlalu, Septiani telah pulih. Tak perlu waktu lama baginya untuk pulih karena ia telah sering melalui sakit seperti ini. Begitu pula dengan Bagio. Septiani merasa haus segera melakukan sesuatu. Pria tua itu tak boleh dibiarkan hidup lama lagi. Kadang ia merasa heran, mengapa ayahnya bisa bertahan hidup begitu lama? Mengapa ayahnya tak segera pergi ke neraka saja? Ia mendapati bisikan ide entah dari mana, seperti sesuatu yang aneh dan begitu tiba-tiba, namun menarik untuk dicoba. Septiani melangkah masuk ke kamar ayahnya. Di sana pria tua itu tengah tertidur pulas dan tak merasakan kedatangan Septiani yang hendak menghadiahkan ajal padanya. Wanita itu mencengkram kedua kaki ayahnya hingga mata Bagio meleleh kaget. Dengan sigap, Septiani menarik kaki kurus kering itu hingga seluruh badan ayahnya terjatuh ke lantai, terbanting begitu keras, menghantam kayu-kayu rata di bawahnya. Ampun, ampun, rengek Bagio lirih, namun Septiani sama sekali tidak memperdulikannya. Ia begitu menikmati sensasi bahagia dalam hatinya ketika menyiksa sang ayah. Septiani menggeletakkan lelaki tua itu di lantai. Ia beranjak menuju kamarnya dan kembali dengan sebuah benda tajam di tangannya. Jarum kasur. Ya, jarum yang biasa digunakan untuk menjahit kasur. Ia mendekati ayahnya. "Nggak capek, Pak? Kamu nggak capek aku giniin terus? Sekarang udah saatnya kamu istirahat. Nggak ngerasain sakit lagi," ucap Septiani yang disusul dengan tawa jahatnya. Ia membalikkan badan ayahnya dan langsung menusuk cekungan di atas tengkuk ayahnya menggunakan jarum besar itu. Oh, keluar suara kesakitan dari bibir ayahnya. Tak lupa darah pun mulai mengalir dari sana. Septiani kegirangan. Ia makin menjadi-jadi dan menancapkan jarum itu lebih dalam lagi dan dalam lagi hingga seluruhnya terbenam di sana. Tubuh Bagio mengejang, bergetar hebat seperti orang yang tengah diserang stroke. Perlahan demi perlahan, jasad itu melemas dan menghentikan gerakannya. Septiani segera memastikan apakah rencananya berhasil. Ternyata berhasil. Ayahnya telah mati. Ia mengelap sisa-sisa darah di leher ayahnya itu dan menunggu hingga aliran berhenti. Septiani tersenyum lebar. Dengan bangga ia menyanjung dirinya sendiri yang telah dapat membebaskan dirinya dari eksploitasi diri dan begitu kejam yang dilakukan oleh ayahnya. Kakinya melangkah perlahan keluar rumah. Jalannya gontai dibuat-buat. Ia mempersiapkan dirinya untuk menampilkan kebolehannya bersandiwara. Tolong, Pak, Bu, teriaknya di luar rumah. Ia menangis menjerit meminta pertolongan warga. Orang-orang di sekitar rumahnya begitu terkejut dan menghampiri, menanyakan apa yang telah menimpa Septiani dan belasan tahun menjadi orang antisosial di antara mereka. "Tolong Pak, Bu, bapak saya sudah nggak ada." Jelas Septiani terbata-bata. Ia menangis begitu histeris pada warga. Mereka yang terkejut akan hal itu pun segera diajak masuk oleh Septiani. Ia menjelaskan bahwa ayahnya telah lama sakit dan tak bisa bergerak kemanapun selain di atas ranjang sejak memutuskan lepas tugas dari pekerjaannya. Bahkan ayahnya menolak jika ada tamu yang hendak mengunjunginya. Begitupun dengan nafsu makannya yang selalu menghilang. Septiani mengarang bahwa ayahnya tak pernah mau makan hingga badannya berubah sekurus itu. Para warga terkejut melihat jasad Bagio. Mereka tak menyangka kami tua yang mereka hormati mati dengan keadaan seperti itu. Badannya mendidih sama sekali, tak berdaging. Namun sayang beribu sayang, tak ada dari mereka yang menyadari tusukan yang ada pada tekuk Bagio. Karena saat itu rambut laki tersebut gondrong tak terawat, menutup keberadaan luka itu. Maklum saja Septiani tak pernah mengurus dan selalu menyiksanya sejak Bagio terbaring sakit. "Duh Gusti,
Mbak Septi, ini gimana? Bapaknya kok bisa kayak gini? Tanya salah seorang warga. Saya juga nggak tahu Pak, tepat waktu mau saya periksa malah sudah kayak gini, jelas Septiani. Tak memakan banyak waktu, semua prosesi pemakaman selesai mereka laksanakan. Kini Bagia telah mangkat, tinggallah Septiani sebatang kara. Warga begitu iba padanya, hidupnya bebas bagai burung dalam sangkar yang baru saja dapat melepaskan diri, memulai keseharian barunya. Namun mau tak mau ia harus mencari kerja di luar untuk memenuhi kebutuhan suatu saat nanti, karena tak ada dapat dipungkiri harta benda ayahnya bisa habis kapan saja tanpa ia duga. Apalagi ia tak mau mengambil risiko untuk melanjutkan pesugihan ayahnya. Ia tak sudi menjadi pribadi segila ayahnya. Wanita itu mengendari motor peninggalan ayahnya, menyusuri setiap daerah di kotanya, mencari pekerjaan yang mungkin ia bisa lakoni. Laju roda kendaraan itu membawanya ke sudut kota, tempat di mana orang-orang mencari hiburan dunia. Dan sialnya, mesin besi itu harus mati karena kehabisan bahan bakar. Wanita itu tetap tenang, ia sama sekali tak merasa takut. Hidup sepahit itu pun telah pernah ia jalani. Semua hal itu menimpanya menjadi orang yang terkenal rasa takut. Kenapa Mbak, mogok ya? Tanya seorang gadis cantik menghampiri, terselip sebatang rokok di jarinya. Sekali gadis itu menghisapnya. Septiani tak menjawab, hanya menatap diam. Hei, kamu, sini bantuin, panggil gadis itu pada beberapa orang pria yang tengah berkerumun menenggak minuman mereka di depan tempat itu. Gak apa-apa kok Mbak, saya gak ada niat jahat. Mending sekarang saya bantuin, habis itu mbaknya pulang, jelas gadis itu. Pria yang tadi dipanggilnya pun mendekati kedua wanita itu, memeriksa kendaraan Septiani. Sekali ia mencuri pandang, melirik wajah Ayu tanpa polesan Septiani. Ia tak pernah melihat gadis itu di sekitar sana sebelumnya. Bensinnya habis, tunggu bentar, ujarnya pada gadis yang dikenalnya. Ia pergi memasuki tempat parkir yang ada di area dalam tempat itu dan kembali dengan mengendarai sebuah motor, menyalurkan bensin yang ada di tangki motornya ke motor Septiani. Bukannya beranjak pulang, Septiani justru mengikuti langkah gadis yang menolongnya itu. Matanya mengamati seluruh area yang ia tak ketahui tersebut. Ada lampu di dalam, namun semuanya tak begitu terang. Di sanalah tempat di mana ia akan banyak menerima pelajaran nantinya. Semakin masuk ke dalam, ia menemukan pintu paling ujung menjadi batas terakhir bangunan itu. Namun tampaknya Septiani salah. Di sana baliknya terdapat area luas terpisah. Struktur bangunan terlihat lebih mirip dengan kontrakan minimalis yang pernah ia jumpai. Ada wanita banyak di setiap sudutnya. Loh Mbak, kok bisa ada di sini? Tanya gadis barusan. Saya ngikutin kamu. Ini tempat apa? Tanya Septiani dengan polosnya. Gadis itu menarik tangan Septiani menyingkir, menjauh ke sudut yang tak terlalu ramai. Kenapa Mbak? Gadis itu membuka pembicaraan lagi. Saya mau kerja di sini, jawab jujur Septiani. Terhenyak, gadis itu menatap heran pada wanita di depannya. Kamu yakin? Hahaha, tanya gadis itu sambil menertawakan Septiani. Ia hanya mengangguk, tak peduli pekerjaan apa yang ia terima. Ya udah, kamu langsung kerja, nggak usah pulang aja malam ini. Nanti kalau ada tamu tak kasih tahu, perintah gadis itu. Ia mengajak Septiani memasuki rumah yang paling besar. Di sana menyuruhnya untuk mandi dan berganti pakaian. Malam itu pun dan malam-malam berikutnya tak terhitung entah berapa kali Septiani melayani tamu-tamu mereka. Ia memiliki banyak teman baru di kehidupan baru, pengalaman baru, dan banyak hal yang sebelumnya sangat terbatas untuk ia ketahui. Perempuan itu berubah drastis, dan gadis yang menolongnya dulu sekarang menjadi sahabat baiknya. Namanya Desi, anak dari pemilik tempat tersebut. Jarak usia mereka dibilang lumayan.
Desi menganggap Septiani sebagai kakak perempuannya sendiri. Tak selamanya tinggal di sana, ia tetap pulang sekitar seminggu sekali untuk mengurangi kecurigaan warga. Septiani malah makin menjadi pribadi yang baik dan normal di mata para tetangga. Tak seperti saat ayahnya masih hidup dulu, ia begitu antisosial. Setelah beberapa tahun di gelapnya fajar, kebetulan saat ia sedang ada di rumah, datanglah Mbok Yem. Ia menggendong seorang anak yang ditutupi seluruh badannya dengan kain jarik tuanya miliknya. Ia hendak menggalikan anak itu kepada ibunya, berharap Septiani sendirilah yang akan mengasuhnya karena Mbok Yem mulai sakit-sakitan. Ia merasa waktunya tak akan lama lagi. Nak, Mbok sudah tidak kuat lagi, titip anakmu ya, tolong dirawat sebaik mungkin. Kasihkan anak ini enggak salah apa-apa, namanya Rusin, ucap Mbok Yem memelas. Septiani terlihat menahan amarahnya. Maksudmu apa? Kamu sendiri dulu melarang aku bunuh anak ini, tapi sekarang kamu malah nyuruh aku ngurus dia. Gak sudi aku, bentak Septiani. Mbok Yem merasa dadanya semakin sesak. Ia membawa Rusin pulang. Balita itu tak dapat berkomunikasi selayak anaknya yang normal. Ia gagu dan hanya diam menatap ibunya. Keesokan harinya saat Septiani hendak kembali ke tempatnya bekerja, ia dikejutkan dengan keberadaan anaknya di depan pintu rumah. Anak itu tak bersuara, hanya duduk di emperan dengan salah satu tangannya yang normal menggenggam kue ragin. Wajahnya terlihat belepotan kelapa dari makanan itu. Septiani segera menggendong balita itu masuk ke rumah sebelum ada tetangga yang melihat. Dia mencoba telepon kembali wartel dekat rumah Mbok Yem. Ia hendak mendamret wanita tua itu, namun tampaknya Mbok Yem benar-benar menjambut ajalnya. Pemilik wartel mengatakan baru saja Mbok Yem ditemukan meninggal di rumah sepulang dari perjalanan. Wanita tua itu dikatakan telah mengidap gagal ginjal sejak lama. Kini mau tak mau Septiani harus merawat anak itu. Ia tak dapat lagi pulang seminggu sekali karena harus memberi makan aib keluarganya itu. Juga harus lebih rapat menyembunyikan kehadiran anak itu di rumahnya. Untunglah anaknya gagu. Dia tak pernah sekalipun memandikan Rusin. Ia hanya mengguyur tubuh putranya itu dengan bergayung-gayung air tanpa menggosokkan dengan sabun dan membiarkannya tak mengenakan baju. Tak peduli anak itu akan kedinginan atau kepanasan. Begitupun dengan makan, ia memberi Rusin makan 1 kali dalam sehari karena ia hanya dapat pulang beberapa jam setiap harinya. Di suatu malam dari ratusan malam yang ia jalani di tempat kerjanya, ia kedatangan tamu istimewa. Ibu Desi sengaja merekomendasikan Septiani pada pria itu karena saat itu memang Septiani lah yang memiliki bandrol paling tinggi dan merupakan aset kesayangan Ibu Desi. Dia tak seperti pekerja kebanyakan, ia hanya melayani tamu dengan dompet tebal dan mobil mewah. Dimulai dari malam itu, di malam-malam berikutnya pria itu selalu datang. Nampaknya mereka berdua mulai memiliki perasaan satu sama lain. Meskipun cukup berumur, namun paras tampannya masih tersirat jelas di wajah pria itu. Ia gagah dan bersih. Hingga pada akhirnya Septiani resmi keluar dari sana. Tak lain tak bukan karena pria itu tak mau Septiani menjadi objek kepuasan pria lain. Septiani menjadi wanita simpanan. Di bulan ketiga, dia baru menyadari kehamilannya. Pria itu menyambut kehamilan Septiani dengan sangat gembira. Di sisi lain, Septiani harus memikirkan cara untuk menghapus masa lalu kelamnya. Ia tak mau jika sampai ayah dari anak yang sedang dikandungnya itu mengetahui buruk-buruk perjalanan hidup Septiani. Dalam kondisi hamil, dia tega melancarkan kekejiannya. Tak peduli balasan apa yang akan dia terima di kehidupan nanti. Dia berjalan mengambil Rusin yang tengah duduk di dalam lemari tempat Septiani biasa mengurungnya. Anak itu tengah tertidur pulas di sana. Mungkin baginya ruang gelap dan sempit adalah tempat yang nyaman karena ia telah terbiasa merasakan sunyi tanpa kehadiran seorang ibu.
Sekali anak itu menangis saat merasa rindu pada Mbok Iem. Septiani menjambak rambut balita itu. Ia meronta terkejut dengan cengkeramannya tangan ibunya. Wajahnya memerah, tangisannya hampir saja pecah. Namun tanpa rasa peduli, dengan sengaja Septiani membenturkan kepala itu ke dinding hingga anaknya begitu kesakitan. Lalu ia pun mencekik leher Rusin, melilitnya erat hingga nafas putranya tersengal-sengal. Belum merasa puas, Septiani membanting anak itu ke lantai hingga darah bercucuran dari setiap lubang di kepalanya. Dan yang paling miris, Septiani melakukan hal sekejam itu pada darah dagingnya sendiri dengan wajah datar. Tak ada raut ekspresi apapun di sana. Badan Rusin menggeliat-geliat di bawah sana. Dari matanya terlihat jelas air mata mengalir tanpa henti. Septiani melangkah pergi menuju dapur dan mengambil linggis berserta cangkul yang biasa digunakan ayahnya untuk mengubur anak-anak hasil hubungan mereka. Dia kembali dan segera mencongkel geladak-geladak kayu di bawah ranjang. Kelatak! Bunyi paku-paku yang terangkat dari papan itu. Segera ia menyeret Rusin lebih dekat dengan makam para saudaranya, namun tak langsung menguburnya. Septiani terlebih dahulu memutilasi tubuh balita itu. Ia menggenggam erat dan mengangkat gagang cangkulnya tinggi-tinggi. Cerok! Ayunan mata pisau cangkul itu mendarat tepi di leher Rusin hingga kepalanya menggelinding bergulung-gulung ke sudut ruangan. Daster, wajah dan badan Septiani dipenuhi oleh muncratan darah segar putranya. Cerok! Lagi-lagi ayunan tangannya berhasil membelah-belah anaknya hingga terpotong-potong menjadi beberapa bagian: lengan, kaki, perut, dada, dan kepala. Setelahnya ia baru mengubur hasil belahan tangannya itu. Jeroan anak tak berdosa tersebut ikut hancur berantakan. Bahkan sisa-sisa makanan yang masih diproses dalam lambungnya pun berceceran macam muntahan. Septiani menggali lubang dan memasukkan seluruh bagian tubuh Rusin, menatapnya kembali dan memaku papanya dari atas. Bukan rasa bersalah, Septi justru merasa puas dan lega karena tak perlu lagi memusingkan apapun. Ia menatap kaca, melihat diri sendiri yang berlumuran darah sambil mengelus perutnya. Beberapa bulan berlalu setelah pembunuhan itu, Septiani juga telah resmi menjadi istri kedua kekasihnya. Mereka berdua diam-diam melangsungkan pernikahan sah di belakang istri pertama Handoko. Ya, nama pria itu adalah Handoko, pengusaha kaya yang kelak menjadi ayah Juni. Istri pertamanya bernama Juliati. Awalnya memang Juliati tak mengetahui apapun tentang permainan gila sang suami bersama wanita lain di belakangnya. Namun lambat laun ia mengetahui kenyataan pahit. Ia begitu kacau dan merasa harus membalaskan dendam. Saat Juni berusia setahun, Julianti pernah menyuruh beberapa orang untuk menculik anak itu dan menghabisi Septiani. Namun semuanya gagal karena Handoko selalu menggagalkan niat buruk istrinya. Tak hanya sekali dua kali ia meneror, mengancam, dan hendak berbuat buruk. Menurutku wajar, karena itu sangat manusiawi. Mana ada seorang yang ikhlas dibohongi dan suaminya direbut seperti itu. Apakah kalian tahu penyebab Septiani dibunuh diri saat anaknya Juni berusia 9 dulu? Tentu karena ia mendapat ancaman dari Juliati. Perempuan itu mengancam akan membunuh Juni jika madunya tak segera mati. Bukan hal sulit bagi ibu tiri Juni untuk membunuh Juni. Jelas sangat mudah karena anak itu tak ada pengawasan Septiani. Sedangkan saat itu Septiani tengah melahirkan diri, bersembunyi menghindar rasa takut dan bersalah yang menghampirinya. Baru-baru sosok arwah seorang anak yang telah dibunuhnya dahulu sering muncul dan menghantuinya. Kenapa tak dari dulu saja Septiani dihantui arwah Rusin? Karena baru saat Juni mulai tumbuh besar saja Septiani menjadi berubah. Ia jadi memiliki perasaan keibuan yang teramat sangat. Ia yang dulu begitu keji dan tak memiliki hati, karena apa sejak awal tertanam di dalam hatinya itu berubah menjadi wanita lembut yang mengerti arti keluarga.
Arwah anak-anaknya merasa tak mendapatkan keadilan, akhirnya mulai menyerang perlahan hati Septiani yang melemah. Begitupun dengan rasa bersalahnya pada Handoko, suami dan Juni putrinya. Ia merasa hina, merasa kotor. Ia adalah manusia berlumur dosa yang tak dapat diampuni begitu saja. Ia merasa telah membodohi suaminya yang tak tahu menahu perihal kekejian di masa lampau. Ia pun memilih menyingkir dari kehidupan kedua orang yang begitu disayanginya. Saat hilang dulu, sebenarnya pergi menemui sahabatnya, gadis yang ia anggap saudara perempuannya sendiri, tentu saja Desi. Ia hendak menitipkan Juni pada Desi. Ia sangat mempercayai Desi. Ia yakin seburuk apapun sahabatnya itu, sehina apapun pekerjaan yang dia geluti, gadis itu akan menjaga putrinya dengan baik. Ia tak akan khawatir Juni menjadi wanita penghibur atau apalah. "Dek, aku mau minta tolong ke kamu," ucap Septiana membuka pembicaraan. Desi menoleh. Ia serius mendengarkan kata-kata Septiani. "Aku mau kamu nemuin Mas Han. Aku pengen kamu yang ngurus Juni," ucap Septiani tiba-tiba. Desi yang tengah merokok tersendak karena ucapan Septiani barusan. Ia tak mengerti arah pembicaraan itu. Lagi pula, sejak Septiani datang dan menumpang di tempatnya, Septiani tak pernah menjelaskan mengapa ia datang ke kediaman Desi, walau Desi menanyakan alasan itu ratusan kali. Tiba-tiba saja Septiani datang dengan barang-barangnya dan bilang ingin menumpang untuk sementara. Ia juga melarang Desi memberitahu suaminya jika Septiani ada di sini. Awalnya Desi berpikir mungkin ini masalah sepele. Ia kira Septi tengah bertengkar dengan Handoko dan memutuskan kabur tanpa membawa anak mereka. Namun ternyata semua salah. "Hah? Maksudmu apa? Aku ngurusin anak kamu, Mbak." "Apa-apaan? Bapak ibunya masih pada hidup kok, nyuruh aku ngasuh," ujar Desi seakan tak percaya mendengar kata Septiani barusan. "Aku serius, Dek. Aku benar-benar minta tolong ke kamu. Besok tolong kamu temuin Mas Han. Bilang aja aku yang nyuruh kamu," pungkas Septiani. Ia menyuruh Desi untuk menemui dan bekerja pada suaminya, menggantikan posisinya dalam mengasuh dan menjaga Juni, mengisi kekosongan sosok ibu pada hari-hari Juni. Desi malah kebingungan. Ia merasa berat harus meninggalkan pekerjaannya, apalagi untuk menjadi pengasuh. Ia tak bisa membayangkan bagaimana jadinya saat ia tak dapat lagi bersenang-senang seperti sekarang yang selalu ia lakukan tiap harinya. Beberapa hari setelahnya Septiani pamit. Ia memeluk Desi erat. "Kamu tolong ingat-ingat permintaanku kemarin ya, Dek. Aku pamit dulu," ucap Septiana saat itu. "Kamu tuh sebenarnya mau kemana sih? Jadi orang gak mau tinggal diem?" geruntu Desi padanya. Septiana tertawa kecil. Senyum merekah di bibirnya. "Hahaha, pergi jauh," tutup Septiani yang segera beranjak. Entah tinggal di mana lagi kah Septiani setelah meninggalkan tempat kerjanya dahulu. Tak ada yang tahu. Oh tidak, salah. Sebenarnya ada satu orang, hanya satu orang dan satu-satunya mengetahui persis keberadaan Septiani. Julianti. Ya, perempuan itu menggunakan telik sandi untuk mengawasi setiap gerak-gerik langkah madunya. Ia menyuruh orang-orang untuk mengikuti kemanapun Septiani pergi tanpa sepengetahuan suami mereka. Setiap pagi ia mengirimkan foto-foto hitam putih, foto di mana memperlihatkan Juni yang telah berada di kediaman Nyonya Besar Handoko. Ya, memang saat itu Juni telah tinggal di sana setelah dijemput oleh Handoko dan Desi. Julianti mengancam akan membunuh Juni yang kini ada dalam genggaman. Julianti jika Septiani tak kunjung mati juga harus ada yang mati, salah satu antara mereka berdua. Berapa bulan berlalu dan Julianti mengirimkan peringatan terakhirnya. Mau tak mau, Septiani harus menuruti permintaan gila istri tua tersebut. Saat tengah malam tiba, ia kembali mengenang lagi banyak kisah yang terjadi di rumah itu. Rasa bersalah pilu menghantam hatinya. Tak ada lagi yang bisa diperbuat untuk menebus dosa-dosanya.
Ia melangkah perlahan memasuki halaman rumahnya yang terlihat begitu tak terawat. Sangat berbeda dengan saat pertama kali ia meninggalkan rumah itu. Ia tersenyum, namun air matanya mengalir di pipinya. Layaknya semakin dalam, kini ia tepat berada di depan pintu utama, pintu kayu besar, tempat di mana ayahnya dulu sering menghukumnya dengan menjepitkan jari-jari mungilnya saat masih anak-anak. Lagi-lagi perih merabati dirinya mengingat hal itu. Ia memasukkan kunci rumah yang digenggamnya, membuka pintu. Gelap, begitu gelap, namun ia enggan menghidupkan penerangan. Ia berjalan masuk ke rumah tuanya. Bau debu, entah berapa bulan rumah ini dibiarkan kosong. Srek, srek, suara gesekan pada lantai membuatnya terkejut. Ia menoleh ke asal suara. Di sana nampak sosok seorang anak yang selalu menghantuinya kemanapun langkah kaki itu pergi membawanya. Sosok yang membuatnya merasa pedih dan pilu diselimuti perasaan tak berkaruan. Ia tak pernah menyangka setelah mendapatkan hidup sempurna yang seperti ia inginkan, setelah ia menjadi manusia normal seperti wanita lainnya, setelah banyak kebahagiaan yang ia peroleh 10 tahun ke belakang ini, mengapa baru kini menampakkan diri pada Septiani? Ia meringkuk, terjatuh dan menangis sejadi-jadinya. Ia memang harus menerima hukuman dari Tuhan. Agaknya ia pun harus mati sesuai apa yang diinginkan Juliati. Ia mencari tali apapun yang ada di rumahnya. Ia mengikat tali itu di palangan atas dan bersiap menemui ajalnya. Di bawah kursi yang tengah dipijaknya untuk mencapai tali tambang yang menggantung di atasnya, ia melihat seseorang anak dan belasan sosok bayi dalam pandangannya. Pastilah mereka anak-anak yang dahulu dibunuh, digugurkan dan dikubur oleh ia dan ayahnya. Ya, ada beberapa anak yang baru digugurkan saat menginjak 6 tahun atau 7 bulan. Septiani meregang nyawa dengan tangannya sendiri. Warga menemukan jasadnya tergantung saat pagi menjelang. Awalnya beberapa orang yang merasa curiga karena pintu rumah Septiani terlihat terbuka lebar, dikira maling, tapi ternyata pemilik rumah yang bunuh diri. Arwah Septiani tak diterima di kehidupan selanjutnya. Ia terus bergantayangan di rumahnya. Sebenarnya pada saat dimana Juni melihat mata kepalanya sendiri bahwa ibunya mati terjerat tali di atas sana, Septiani tengah berada persis di depan Juni, bertatap muka dengan putrinya itu dan bersedih karena putrinya tak mampu melihatnya, justru melihat kondisi yang tak sepatutnya bocah itu lihat. Prang! Suara kaleng jatuh menghantam lantai kayu di bawahnya. Dada Juni begitu sesak hingga ia kesulitan bernafas. Matanya merah sembab karena entah sejak ia menangis. Itulah segala kilas balik yang dilihat Juni dari masa lalu ibunya. Gambaran-gambaran kejadian sempurna yang runtut membuat perutnya serasa diaduk-aduk, dibuat ingin segera muntah. Ia begitu tak kuasa melihat semua hal itu. Bukan hendaknya, ia tak pernah ingin mengetahui masa lalu ibunya, karena ia sadar ia tak akan sanggup menerima semua kenyataan itu. Tubuhnya terduduk lemas di tepian ranjang. Di depannya berdiri sosok makhluk mengerikan yang sejatinya adalah arwah ibunya. Juni memuntahkan nasi goreng yang baru saja ia lahap tadi pagi. Sungguh menjijikkan jika harus melihat semua ini, melihat seorang laki-laki yang harusnya ia sebut dengan panggilan kakek itu menggauli anak perempuannya sendiri. Melihat pekerjaan yang dilakukan ibunya dahulu, apapun alasan tetap saja Juni tak membenarkan hal itu. Melihat anak-anak hubungan terlarang yang dibunuh dan dikubur di bawah ranjangnya itu, serta bagaimana cara ibunya membunuh Rusin, sangat-sangat membuatku menyesali kemampuannya menengok masa lalu. Pandangan Juni memburam, denitnya di kepalanya semakin terasa berat dan menyiksa. Tubuhnya pun ambruk pingsan dalam kondisi shock. Oke ya, itu tadi cerita dari Rusin 3, akhir hidup Septiani ya.
ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke?